Shalom adik-adik. Hai semuanya. Hai. Pasti kabarnya baik dong. Selalu baik dong pasti sister. Kalian juga brother. Baik. Mantap. Semuanya sudah siap untuk ibadah hari ini? Siap-siap Siap. dong. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Ikutin sister berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini. Untuk hari ini. Kalau kami boleh mengikuti ibadah online. Ibadah online. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami percaya penyertaan-Mu ada pada kami dari awal sampai akhir. Kami siap untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Oke. Kita mau nyanyi lagu pertama. Pasti semuanya tahu dong lagunya. Tahu dong. Apa tuh sis? Sobat yang paling setia di dunia. Tuhan Yesus. Nah betul sekali, kita nyanyi lagu ini ya bareng-bareng. Musik. Semuanya tapi pakai gerakan ya. Kalau yang nggak tahu ikutin sisternya untuk nari. Oke, let's go brother. Yuk kita tepuk tangan yuk.
udah happy bareng-bareng sis. Nah sekarang tiba waktunya kita siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyiin lagu Bapa Aku Datang Padamu. Kesempatan yang kau berikan, atas kesempatan yang kau berikan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah semuanya kami Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Balik lagi sama aku, Ola. Dan teman aku, Gro. Gro, batukmu sampai begitu. Kamu batuk kenapa, Gro? Aku kebanyakan makan es krim, Ola. Kok bisa kebanyakan? Bukannya... Iya. Aku memang dikasih jatah sama mamaku. 1 minggu 1 kali. Tapi kemarin aku mengambil diam-diam di kulkas. Aku makan 3 satu hari. Hah? 3 satu hari? Pantas saja kamu jadi batuk begini. Iya. Lalu gimana? Lalu ya pada saat itu mamaku sedang pergi. Jadi aku mengambilnya diam-diam. Pada saat mamaku pulang, mamaku mendengar aku sedang batuk-batuk. Mamaku langsung bertanya, "Ini di kulkas es krim siapa yang makan?"
langsung habis untuk jatah 1 bulan. Gitu kata mamaku. Aku diam, aku takut. Lalu mamaku menghampiri aku. Lalu mama kamu bilang apa? Kro. Mamaku bilang, mamaku bertanya sama aku, siapa yang makan es krim di kulkas? Lalu aku jawab, aku tidak tahu, bukan aku. Mamaku langsung terdiam saat itu melihat aku. Lalu kamu dimarahin ya sama mama kamu? Tidak, mamaku hanya bilang, oke, mulai sekarang jatah kamu makan es krim bulan ini tidak ada. Aku langsung menangis. Aku suka sekali es krim, Ola. Jadi kamu 1 bulan ini tidak dapat makan es krim. Mamamu keren juga ya. Keren dari mana? Tapi itu kan konsekuensi. Apa ya bilangnya? Itu pelajaran. Buat kita, buat kamu, juga buat aku sih. Kalau gak jujur, pasti ada akibatnya. Pertama, kamu sudah batuk. Kedua, jatah kamu makan jadi tidak ada bulan ini. Menarik cerita kamu hari ini, Kro. Tapi sepertinya aku ingat deh. Ini mirip dengan sebuah cerita di Alkitab yang tidak bilang jujur sama Tuhan. Cerita apa itu, Ola? Itu dia, Ananias dan Safira. Mereka ini sepasang suami istri. Itu loh, kayak papa mama kita. Nah, mereka ini punya tanah. Waktu itu mau dijual. Mereka berjanji hasil penjualan tanahnya mau disumbangkan untuk rumah Tuhan. Akhirnya tanahnya mereka terjual. Tapi mereka tidak menepati janji. Mereka berbohong. Saat itu Ananias pergi bertemu rasul-rasul untuk memberikan hasil jual tanah itu. Waktu dibawa, Petrus bilang, "Hai Ananias, kenapa kamu bohong?" Ananias kaget. Dikasihkan semua atau enggak, itu tetap uang kamu, katanya. Tapi kamu sudah janjikan di hadapan Tuhan kalau tanahmu sudah terjual, semuanya mau kamu persembahkan untuk rumah Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak memberikan sepenuhnya. Mereka menyimpan sebagian. Tandanya mereka sudah tidak jujur sama Tuhan. Bukan Tuhan tidak tahu kalau mereka tidak memberikan sepenuhnya. Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu, makanya diberikan pelajaran supaya ketika mengatakan sesuatu itu yang benar-benar dilakukan. Akhirnya Ananias pun diberikan pelajaran. Ia pun akhirnya meninggal dunia. Begitu pula dengan Safira. Safira juga ditanya, dan Safira tidak mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya Safira juga mengalami hal yang sama deh. Kasihan mereka. Tapi itu adalah sebuah pelajaran
ketika mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, alias tidak jujur. Oh, kalau didengar-dengar mirip ya dengan apa yang aku alami. Sebenarnya mamaku bukan tidak tahu kalau es krim itu aku yang makan. Mamaku pasti tahu. Dan akhirnya mamaku memberikan aku pelajaran kalau aku tidak boleh sama sekali makan es krim selama 1 bulan ini. Aku sedih sekali, Ola, sungguh. Ih, Kro-Kro, kamu aja masih batuk begitu? Masih berpikir mau minum es krim lagi? Mau makan? Besok-besok Kalau kamu mau makan, kan kamu sudah dikasih jatah sama mama kamu. Nah, dan juga saran sih dari aku, lain kali jujur aja Kro-Kro. Kalau ditanya sama mama kamu, kan mama kamu bukan nggak tahu. Mama kamu udah tahu. Tapi mama kamu cuma mau tahu kamu jujur atau tidak. Siapa tahu kamu jadi bisa tetap makan es krim. Maafkan aku ya, Kro-Kro. Aku jadi tertawa. Tapi doaku semoga kamu cepat sembuh ya, Kro-Kro. Iya ya Ola, aku paham. Kalau gitu aku mau pulang dulu ya Ola. Aku lupa. Teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita aku batuk hari ini dan aku tidak jujur. Teman-teman jangan gitu juga ya. Tidak baik, tidak benar. Nanti Tuhan sedih, nanti mama kita sedih. Nanti diri kita sendiri sedih. Ya kan Ola? Iya benar. Kalau gitu Kro-Kro pamit duluan ya teman-teman. Terima kasih ya. Dadah. Dadah Kro-Kro. Nah, gimana? Paham kan teman-teman? Pengalaman singkat dari Kro-Kro mengajarkan kita supaya kita tidak berbohong. Dan juga Tuhan suka sekali sama orang yang jujur. Tuhan sayang sekali sama orang yang jujur. Oke. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman penasaran sama ceritanya, teman-teman bisa lihat di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, itu tentang Ananias dan Safira. Kalau kesulitan membaca, bisa minta tolong sama mama papanya untuk baca bareng-bareng dan ceritain sama-sama. Terima kasih adik-adik sudah menonton sampai akhir cerita. Doain juga ya Kro-Kro biar cepat sembuh. Biar bisa cepet-cepet bisa balik sama kita lagi sampai ujung cerita. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Dadah. Selamat siang adik-adik. Selamat bertemu lagi dengan Sis Nelce minggu ini. Gimana kabarnya adik-adik? Kabar baik Sis Nelce. Luar biasa. Siang ini kita akan membuat satu aktivitas. Aktivitas itu temanya adalah kejujuran dan kebohongan ya. Cerita tentang Ananias dan Safira yang terdapat di Kisah Para Rasul ayat 5 pasal 1 sampai 16. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah piring kertas sebagai wadah, kedua siloktif, penggaris, gunting, spidol, kertas merah, kertas hitam, kertas merah. Sekarang kita mulai membuat wajah yang jujur ya. Dan
Si Snelce untuk matanya, si Snelce ambil semacam kancing supaya dia bulat gitu ya. Terus kita gambar di satu kertas ya. Kita gambar. Kita gambar matanya dulu ya. Matanya pakai. Kita gambar mata karena ada dua wajah berarti mata ada 4 ya. Gambar mata. Kita gambar mata. Kita gambar dulu mata ya. Selesai kita gambar mata, kita gambar alis. Alis itu si Snelce pakai 4 cm. 4 cm ya. Kita gambar 4 cm alis. 4 cm. Terus tingginya adalah kita perkirakan aja 0,1 cm ya tingginya, gambar tingginya. Terus alis yang kedua kita buat lagi garis memanjang 4 cm. 4 cm. Terus tingginya adalah 1 cm. Kita ambil di tengahnya ya, 4 cm itu kita bagi 2, kita ambil di tengahnya. Terus kita gambar berbentuk alis. Jadi ada patokan di tengah itu 4 cm dibagi 2 jadi 22 cm. Kita buat alis ya. Terus kita bikin hidung. Hidung itu adalah 3 cm panjangnya, lebarnya adalah 3 cm, terus tingginya 5 cm ya. Terus kita bikin seperti segitiga, itu hidung ya, segitiga seperti ini. Si Snelce udah gambar, ini gambarnya ya. Sekarang kita gunting. Adik-adik, di sini si Snelce sudah menggunting mata, hidung, mulut, alis yang tadi si Snelce gambar ya. Ini adalah mulutnya, ini adalah hidungnya, ini adalah matanya, ini adalah alisnya. Sekarang kita menggambar wajah yang jujur ya, wajah yang jujur. Kita buat piring ini kita bagi 2 dulu supaya dia ada keseimbangan ya. Kita bagi rata supaya enggak mencong. Jadi si Snelce gambar dulu gambar ya, bagi 2 wajahnya ya. Sekarang si Snelce mau nempel alisnya dulu. Alisnya si Snelce pakai double tip ya adik-adik. Alisnya si Snelce ini dulu ya.
matanya sudah ditempel ya adik-adik ya. Sekarang kita tempel lagi hidungnya. Hidungnya sudah ditempel ya adik-adik ya. Sekarang kita tempel mulutnya. Sekarang sudah ditempel mulutnya ya. Sekarang kita akan membuat lagi wajah yang tidak jujur ya. Adik-adik, sekarang si Snail C sudah buat ya. Adik-adik bisa pasti, adik-adik kan pada pintar. Yang saat ini adalah wajah orang yang jujur. Di dalam mulutnya terdapat Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ini wajah orang yang jujur. Wajahnya kan cantik, manis. Sedangkan wajah yang tidak jujur, inilah wajahnya. Alisnya, matanya, bibirnya beda dengan orang yang jujur. Dan di dalam mulutnya, orang yang suka bohong, orang yang dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi orang yang suka bohong, Tuhan tidak senang. Itu kekejian bagi Tuhan ya. Jadi sekarang si Snail C sudah buat dua wajah. Wajah yang jujur dan wajah yang suka bohong ya. Adik-adik gimana? Pasti adik-adik bisa buat ya. Gampang. Jadi ini aktivitas buat anak sekolah minggu kelas besar dan kelas kecil. Bisa juga adik-adik ambil di internet ya, mata, mulut. Seperti ini juga bisa. Ini juga gambar, bisa juga seperti ini. Jadi bebas ya. Hanya membedakan wajah yang pembohong dengan wajah yang jujur. Ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke, tadi kan udah dengerin firman Tuhan sama kreativitasnya. Jangan lupa ya, kreativitasnya kirim ke nomor di bawah ini. Dan jangan lupa untuk adik-adik tetap cuci tangan dan pakai masker kemanapun pergi. Adik-adik semangat ya untuk ibadah online sama belajar online-nya. See you next week. Bye-bye.